Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang terapi komplementer terapi akupuntur pada pasien stroke bersama kelompok saya. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 5, yaitu ada Ibu Turian Okadir Gayusa, ada Nimade Puspita Ningrum, ada Putu Adi Pradesta Dewi, dan saya sendiri Putu Karina Juliani, dan yang terakhir ada Restu Bramasta. Baik, latar belakang. Selain penyakit kanker dan jantung, stroke adalah penyebab utama kematian ketiga. Perkiraannya 1/4 dari semua korban stroke meninggal sebagai akibat langsung dari stroke atau mengalami komplikasi seperti halnya mengalami kelumpuhan seluruh badan. Demikian, stroke masih merupakan masalah utama di bidang kesehatan pada umumnya. Untuk mengatasi masalah krusial ini diperlukan strategi penanggulangan stroke yang mencakup aspek preventif, terapi rehabilitas, dan promotif, sehingga keberadaan unit stroke di rumah sakit tak lagi hanya sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi keharusan. Terlebih, bila melihat angka penderita stroke yang terus meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia, diperkirakan setiap tahun terjadi 500.000 penduduk terkena serangan stroke, sekitar 2,5% atau 125.000 orang meninggal, dan sisanya cacat ringan maupun berat. Sehingga saat ini penderita stroke menjadi penghuni terbanyak di bangsal atau ruangan pada hampir semua pelayanan rawat inap penderita penyakit syaraf. Karena selain menimbulkan beban ekonomi bagi penderita dan keluarga, stroke juga menjadi beban bagi pemerintah dan perusahaan asuransi kesehatan. Dengan demikian, penanganan stroke cepat, tepat, dan akurat dan akan menimbulkan kecacatan yang timbul. Dengan demikian, menurut ilmu pengobatan akupuntur, untuk pengobatan kelumpuhan dilakukan pada meridian yang Ming sebagai sasaran utama yang diperlancar aliran Qi meridiannya. Penjaruman pada meridian yang dilakukan karena dalam meridian terdapat sistem yang rumit koneksi disebut acupuncture atau akupuntur point yang mengikat berbagai fungsi tubuh dan organ. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dengan pasien stroke, sulit untuk menjaga sirkulasi terbuka, terutama ketika beberapa jalur saraf telah tertutup. Dengan merangsang titik akupuntur tersebut dapat membuka pembuluh darah dan memberikan aliran darah yang lebih baik. Ditambahkan lagi, bagi penderita stroke, akupuntur berguna untuk memfasilitasi perbaikan sistem segmental, spinal, lokal, regenerasi syaraf, membantu sel-sel yang masih hidup menemukan jalan baru, efektif melewati bagian yang rusak dari otak yang mengakibatkan perbaikan kondisi tubuh penderita. Yang salah satunya ditandai dengan terjadinya peningkatan dari penjelasan tersebut. Di atas menunjukkan bukti secara empiris bahwa teknik akupuntur membantu meningkatkan perbaikan keseimbangan, mobilitas, kegiatan sehari-hari, kualitas hidupnya yang ditandai dengan peningkatan kekuatan otot. Baik, adapun rumusan masalah yang kami ambil yaitu, yang pertama, apa itu terapi akupuntur? Yang kedua, seberapa efektifkah akupuntur untuk penderita stroke? Yang ketiga, berapa kali terapi akupuntur untuk hasil yang maksimal? Yang keempat, apakah ada efek samping terapi akupuntur untuk penderita stroke? Yang terakhir yaitu, apakah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern seperti terapi akupuntur dapat membantu pemulihan pasien, terutama pada pasien yang mengalami stroke? Baik, kita masuk ke analisis situasi atau isu terkini. Belakangan ini, akupuntur baru saja dievaluasi untuk kondisi medis tertentu dengan standar yang digunakan pengobatan barat, yaitu peran akupuntur sebagai pengobatan stroke. Stroke adalah hilangnya fungsi otak secara tiba-tiba yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke bagian otak. Sumbatan pada pembuluh darah di otak dan pendarahan di otak menjadi penyebabnya. Ketika aliran darah terputus ke bagian otak, maka stroke akan terjadi pada otak. Akupuntur dapat menjadi terapi pilihan pada stroke karena merupakan terapi yang relatif aman dengan sedikit efek samping.
Akupuntur direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2002 untuk mengobati pasien stroke karena dapat meningkatkan kekuatan motorik, kemampuan berbicara, kemampuan menelan, memori, dan fungsi neurologis lainnya. Berbagai penelitian tentang akupuntur pada stroke menunjukkan bahwa pasien sembuh lebih cepat, berkinerja lebih baik dalam perawatan diri, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Membutuhkan lebih sedikit perawatan dan terapi rehabilitasi, dan menggunakan lebih sedikit biaya perawatan kesehatan. Pada stroke, terapi akupuntur medik dapat dilakukan dengan berbagai metode dan modalitas seperti akupuntur tubuh, akupuntur kulit kepala, akupuntur dengan elektrostimulator, tanam benang, dan lain-lain. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Analisis situasi atau isu terkini. Pengobatan akupuntur akan diberikan hasil optimal yang bila dilakukan secepatnya setelah serangan dengan tetap memperhatikan keamanan tindakan. Namun, akupuntur masih menjadi terapi kontroversial pada penderita stroke. Penusukan pada titik akupuntur dapat membuka aliran energi yang melalui meridian tubuh yang tersumbat sehingga dapat memulihkan keseimbangan aliran dan memperbaiki jarak saraf yang rusak, membentuk jarak saraf baru, dan mengoptimalkan jalur yang telah rusak. Prinsip dari terapi akupuntur adalah self-healing power. Terdapat stimulasi pada tubuh sehingga yang berperan dalam mengatasi penyakitnya adalah tubuh pasien sendiri. Pada beberapa studi, didapatkan hasil pemulihan yang lebih baik pada penderita stroke yang mendapatkan terapi akupuntur dibandingkan pasien yang hanya menerima terapi konvensional. Selanjutnya ada definisi. Stroke atau gangguan pembuluh darah otak atau GPDO atau cerebrovascular dysplasia atau CVD atau cerebrovascular accident atau CVA adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah sebagian otak atau Schmelzer dan Barre 28. Sedangkan menurut Ginsberg 2007, stroke adalah sindrom yang terdiri dari tanda dan atau gejala hilangnya fungsi sistem saraf pusat lokal atau global yang berkembang cepat. Akupuntur merupakan suatu sistem pengobatan tradisional dari Cina yang telah digunakan sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Teori pengobatan tusuk jarum Cina didasarkan pada pemikiran bahwa ada suatu pola aliran energi yang melalui sistem meridian tubuh. Menurut ilmu pengobatan akupuntur, untuk pengobatan kelumpuhan dilakukan pada meridian Yang Ming sebagai sasaran utama untuk diperlancar aliran qi meridiannya. Secara empiris, bahwa teknik akupuntur mampu meningkatkan perbaikan keseimbangan, mobilitas, kegiatan sehari-hari, kualitas hidupnya yang ditandai dengan peningkatan kekuatan otot. Selanjutnya, stroke atau gangguan pembuluh darah otak (GPDO) atau cerebrovascular dysplasia (CVD), cerebrovascular accident (CVA) adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah sebagian otak. Sedangkan menurut Ginsberg 27, stroke adalah sindrom yang terdiri dari tanda dan atau gejala hilangnya fungsi sistem saraf pusat lokal atau global yang berkembang cepat. Stroke atau penyakit penurunan fungsi neurologik yang disebabkan oleh gangguan akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui sistem suplai arteri otak. Stroke merupakan penyakit neurologis yang disebabkan adanya interupsi suplai darah ke otak sehingga fungsi otak terganggu. Menurut survei yang dilakukan Yayasan Stroke Indonesia atau YASTROKI pada tahun 2004, stroke merupakan penyakit nomor 3 yang mematikan setelah jantung dan kanker. WHO menyatakan akupuntur sebagai pengobatan efektif menangani kasus stroke. Subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang pasien penderita stroke hemoragik yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Alat analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penelitian, 4 orang atau 80%, mengalami peningkatan kekuatan otot anggota gerak
setelah diberikan teknik pengobatan akupuntur. Dan hanya 1 orang saja atau 20% yang tidak mengalami peningkatan kekuatan otot anggota gerak atas. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya keefektifan akupuntur pada pasien stroke. Metode dari jarum akupuntur adalah dengan menusukkan jarum pada titik meridian kemudian diteruskan ke otak dan meningkatkan nukleus arterius di hipotalamus yang mengeluarkan endorfin yang mencegah rasa nyeri dan meningkatkan sirkulasi darah. Serabut terstimulus saat dilakukan terapi akupuntur, di mana rangsangan nyeri yang diberikan menyebabkan efek analgesik yang hetersegmental. Terapi menggunakan teknik akupuntur yang dilakukan pada titik-titik tertentu. Perbaikan fisik terhadap nyeri bahu yang dirasakan diukur menggunakan visual analog scale, ROM, dan skala numerik nyeri dan instrumen lainnya. Teknik akupuntur terdiri dari berbagai cara. Ada yang menggunakan jarum hangat yang menitik beratkan pada 7 titik meridian. Teknik ini dilakukan saat periode reteksi jarum untuk tusukan jarum hangat. Setelah 2 kerucut moksa ditempatkan di jarum akupuntur, setelah penyiapan benar-benar terbakar adalah 30 dan 30 menit untuk akupuntur tradisional. Ke dalam penetrasi jarum di bawah kulit adalah 5-30 mm. Perawatan frekuensinya tertentu adalah 1 sesi per hari, 5 hari per minggu, dengan total 10 sesi. Akupuntur yang dilakukan pada titik-titik tertentu tersebut dapat melancarkan aliran darah yang menghentikan rasa sakit. Sementara itu, akupuntur tradisional lainnya menggunakan ramuan yang terdiri dari oil akupuntur. PI terdiri dari 8 jenis herbal, yaitu Granus Fructus 20 gram, Cordis tuber 8 gram, Olbianum 8 gram, Mor 8 gram, Rhesus men 6 gram, Passion radin rubah 6 gram, Salvinilitrozin radix 8 gram, dan Sepin lignum 4 gram. Selanjutnya, ramuan tersebut menghasilkan reaksi kontrol nyeri yang baik dan memiliki efek analgesik yang efektif mengatasi nyeri somatis seperti cedera whiplash, nyeri punggung bawah. Ramuan herbal Olibanum yang digunakan pada infeksi akupuntur memberikan efek analgesik dengan mempengaruhi jumlah serotonin. Ramuan tersebut sebagai bahan campuran pada jarum akupuntur kemudian akan digunakan menusuk pada titik-titik meridian nyeri bahu. Terapi akupuntur di Indonesia sudah mulai dikenal kepada masyarakat sebagai terapi komplementer dan efektif, seperti penurunan nyeri kepala primer, penurunan nyeri lutut pada klien dengan osteoartritis, dan penurunan nyeri punggung bawah. Secara global, terapi ini dapat dijadikan alternatif pengobatan terhadap nyeri bahu pada pasien pasca stroke dan terbukti efektif menurunkan nyeri bahu pada pasien pasca stroke. Berdasarkan hasil studi literatur, ditemukan bahwa terapi akupuntur dapat digunakan dan diterapkan dalam mengurangi nyeri bahu pada pasien stroke. Hasilnya terdapat peningkatan pada pergerakan motorik bagian bawah yang mengalami kelumpuhan atau hemiplegia, namun tidak seberapa besar. Hal ini diakibatkan oleh efek placebo dan kurangnya variasi pada hasil penelitian terdahulu. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dosis dilakukan akupuntur pada pasien stroke. Akupuntur tidak dapat hanya sekali diberikan kepada pasien stroke. Akupuntur ini biasanya akan dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu dengan minimal 12 kali pengobatan, atau ada yang mengatakan juga selama 18 sesi selama 3 minggu. Banyaknya sesi atau waktu pemberian terapi tergantung atau menyesuaikan dengan gejala atau keparahan penyakit stroke yang diderita. Akupuntur juga memiliki beberapa metode seperti akupuntur kulit kepala, akupuntur tubuh, akupuntur dengan menggunakan elektrostimulator, dan masih banyak lainnya. Cara kerjanya dengan menusukkan jarum pada titik-titik akupuntur di tubuh pasien stroke.
Kegiatan menusukkan jarum pada titik-titik akupuntur ini dipercaya mampu memperbaiki aliran darah supaya lebih lancar dan mampu memberikan pasokan darah yang cukup pada otak. Prinsip dari pengobatan akupuntur adalah memberi stimulasi pada tubuh pasien supaya mampu melawan penyakit yang ada dalam tubuh. Pengobatan dan terapi stroke umumnya memakan waktu yang lama. Prosesnya tidak cepat karena stroke dapat menyebabkan efek samping yang parah sehingga membutuhkan penanganan ekstra. Selama proses pemulihan ini, penderita stroke biasanya mencoba pilihan pengobatan lain yang mungkin bisa memulihkan saraf otak secara lebih maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun efek samping terapi akupuntur, National Institute of Health menganggap akupuntur secara umum dianggap aman ketika dilakukan oleh praktisi yang berpengalaman dan terlatih baik dengan menggunakan jarum steril. Berhati-hatilah dengan praktisi yang tidak terlatih dan juga yang menggunakan jarum terkontaminasi yang dapat menimbulkan risiko besar. Bidang administrasi obat-obatan dan makanan telah mengatur jarum akupuntur sebagai alat medis dan mengharuskan jarum yang digunakan dalam kondisi steril, tidak beracun dan diberi label penggunaan tunggal oleh praktisi yang berkualifikasi saja. Akupuntur merangsang kemampuan tubuh untuk melawan atau mengatasi penyakit dan memperbaiki ketidakseimbangan energi. Biasanya akupuntur terkenal digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti insomnia dan masalah pencernaan. Orang yang sedang memiliki gangguan pendarahan atau sedang mengkonsumsi pengencer darah harus memeriksakan diri ke dokter sebelum menjalani akupuntur. Efek samping akupuntur yang paling umum adalah pendarahan dan memar di tempat. Komplikasi yang serius sangat jarang terjadi ketika akupuntur dilakukan oleh praktisi bersertifikat yang berkualitas serta tidak ada infeksi pasca akupuntur yang dilaporkan dalam salah satu penelitian. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern membantu pemulihan terutama pada pasien stroke. Biasanya, dokter akupuntur akan memeriksa lidah klien untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kesehatan klien, serta memeriksa denyut nadi. Jika sudah waktunya untuk perawatan, dokter akupuntur akan meminta klien untuk berbaring. Klien akan berbaring menghadap ke atas atau ke bawah, bahkan bisa saja miring. Semua itu tergantung pada area mana yang akan diterapi oleh dokter akupuntur. Dokter akupuntur akan dengan lembut memasukkan jarum steril sekali pakai di area yang mereka yakini bermanfaat bagi tubuh pasien stroke. Beberapa penelitian memperlihatkan manfaat akupuntur untuk pemulihan stroke, tetapi sampai saat ini belum ada percobaan klinis yang menyatakan akupuntur benar-benar bisa menyembuhkan stroke. Minimnya penelitian akupuntur pada stroke disebabkan penelitian yang dilakukan tidak mencakup jumlah sampel yang besar, sehingga sulit untuk menarik kesimpulan tertentu. Bahkan studi lain menunjukkan hal yang sebaliknya, seperti penelitian dari American Heart Association. Pada penelitian ini ditemukan perbedaan antara penderita stroke yang menjalani rehabilitasi melalui akupuntur dan tidak melakukannya. Hasilnya terdapat peningkatan pada pergerakan motorik bagian tubuh yang mengalami kelumpuhan atau hemiplegia, namun tidak seberapa besar. Hal itu diakibatkan oleh efek placebo dan kurangnya variasi pada hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, hingga kini manfaat akupuntur pada stroke belum bisa ditentukan secara pasti. Baik, kesimpulannya adalah akupuntur merupakan pengobatan yang dilakukan tanpa mengonsumsi obat-obatan, yang telah banyak digunakan untuk mengatasi nyeri bahu dan diprediksi dapat menstimulasi pelepasan senyawa kimia,
penghilang nyeri di tubuh, tanpa menimbulkan reaksi nyeri di saraf yang dapat mengalirkan energi Qi dalam darah. Walaupun demikian, akupuntur menurut beberapa penelitian menjelaskan aman digunakan, stroke atau gangguan pembuluh darah otak GPDO atau cerebrovascular disease atau CVD, cerebro atau gangguan vaskular acidic ini CVA adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah sebagai sebagian otak. Secara global, terapi ini dapat dijadikan alternatif pengobatan terhadap nyeri bahu pada pasien pasca stroke dan terbukti efektif menurunkan nyeri bahu pada pasien pasca stroke. Berdasarkan hasil studi literatur ditemukan bahwa terapi akupuntur dapat digunakan dan diterapkan dalam mengurangi nyeri bahu pada pasien stroke. Akupuntur tidak dapat hanya sekali diberikan pada pasien stroke. Akupuntur ini biasanya akan dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu dengan minimal 12 kali pengobatan, atau ada yang mengatakan juga selama 18 sesi selama 3 minggu. Banyak sesi atau waktu pemberian terapi tergantung atau menyesuaikan dengan gejala atau keparahan penyakit stroke yang diderita. Baik, ini beberapa sumber yang kami pakai untuk pembuatan makalah dan PPT ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.